Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan duduk dalam majlis zikrullah. Kita berzikir dalam hati kita masing-masing seraya berdoa kehadirat Allah Ta'ala, dan lanjut dengan majlis ta'lim. Kita dengarkan pembacaan hadis dengan penjelasannya yang diambil dalam kitab Fadilatus Shalah, bab tentang khusyuk dan khudu dalam salat. Kita bacakan hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati qulul qunut. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama adalah yang paling panjang rakaatnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud pada malam hari, beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengikat dirinya di kursi agar tidak terjatuh karena mengantuk. Berkenaan dengan hal ini turunlah ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Yang artinya, kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk menyulitkan. Surat Taha ayat 1 sampai 2. Masih banyak hadis lainnya yang mengisahkan tentang betapa panjangnya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Hal itu karena kasih dan sayang beliau kepada kita umatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati agar kita mengerjakan sholat dengan waktu yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai terlalu memberatkan sehingga menyusahkan diri kita sendiri. Pernah terjadi seorang sahabiah sebelum mengerjakan sholat mengikat dirinya dengan tali. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, beliau pun melarangnya. Betapapun juga sholat dengan rakaat yang lama adalah lebih baik dan lebih utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lama dalam mengerjakan sholat malamnya sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Para sahabat pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah dalam surat Al-Fat Allah telah menjanjikan ampunan kepadamu ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah tidak pantas aku menjadi hambanya yang bersyukur? Sebuah hadis menceritakan bahwa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, terdengarlah dalam dada beliau suara tangisan yang sangat memilukan, seperti bunyi sebuah alat pengisar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suara itu seperti suara air yang sedang mendidih. Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika berlangsung perang Badar, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di bawah pohon sambil menangis sepanjang malam hingga tiba waktu subuh. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Allah menyukai orang-orang tertentu. Salah satu di antaranya adalah orang yang meninggalkan kasurnya yang empuk dan istrinya yang cantik lalu menyibukkan diri dalam sholat tahajud pada musim dingin. Allah SWT sangat mencintai orang yang seperti ini dan bangga terhadapnya. Walaupun Allah SWT alimul ghaib, tetapi dia ingin memuji hambanya. Allah bertanya kepada malaikatnya, apakah yang menyebabkan hamba ini memaksakan dirinya untuk bangun sholat tahajud? Para malaikat menjawab, mereka mengharapkan kemurahan-Mu dan takut akan murka-Mu. Allah SWT berfirman, seandainya demikian, aku akan memberikan apa yang mereka harapkan dan aku akan menyelamatkan mereka dari apa yang mereka takutkan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada rahmat yang diberikan oleh Allah yang lebih baik dari taufik untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bahwa para malaikat senantiasa sibuk dengan ibadah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada segolongan jamaah malaikat
yang senantiasa ruku terus menerus sampai hari kiamat. Ada lagi segolongan lainnya yang sujud terus menerus, dan sebagian lainnya ada yang berdiri terus menerus. Allah SWT memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada manusia dengan memberikan perintah sholat yang di dalamnya terkandung berbagai ibadah para malaikat tersebut, agar kita mendapatkan bagian dari ibadah mereka. Bacaan Al-Quran kita dalam sholat digandakan lebih banyak daripada ibadah para malaikat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ringankanlah perut dan punggungmu agar mudah untuk menegakkan sholat. Diambil dalam kitab Jami'us Shaghir. Maksud meringankan punggung adalah meringankan badan, dan maksud meringankan perut adalah jangan terlalu banyak makan sehingga jauh dari sifat malas. Para ahli tasawuf berkata bahwa ada 12.000 keutamaan sholat yang telah ditentukan oleh Allah melalui 12 jalan untuk memperolehnya. 12 jalan tersebut sangat penting dilaksanakan untuk menyempurnakan sholat dan bermanfaat untuk kita. Kedua belas hal tersebut adalah, yang pertama, ilmu. Nabi SAW bersabda, amal yang sedikit tetap dilaksanakan dengan ilmu lebih baik daripada amal yang banyak tanpa ilmu. Yang kedua adalah wudhu. Yang ketiga pakaian. Yang keempat waktu. Yang kelima menghadap kiblat. Yang keenam niat. Yang ketujuh takbiratul ihram. Yang kedelapan berdiri. Kesembilan baca Al-Quran. 10 ruku, 11 sujud, 12 tahiyat. Dan kesempurnaan dari semua itu adalah keikhlasan. Dari 12 pokok tersebut, setiap pokoknya memiliki 3 bagian yang penting. Akan kita lanjutkan pada kesempatan pagi berikutnya dari 12 pokok tersebut yang insya Allah akan kita uraikan di sini sesuai dengan buku dalam kitab Fadilatus Shalah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman oleh Allah Ta'ala maksud dari hadis dan penjelasannya, dan kita semua berniat untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan pentingnya ini kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.